Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Nur Kahfi dari kelas 10 TKJ 2 akan menjelaskan tentang K3LH. K3LH kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. K3LH adalah program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Atau definisi K3LH yang lainnya adalah suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produknya. Sejarah K3LH. Peraturan mengenai keselamatan kerja ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970. Peraturan ini pertama kali diatur dalam undang-undang dan sudah berlaku sejak awal tahun 1970. Pembahasan undang-undang untuk keselamatan kerja ini mulai dibahas ketika Belanda hadir di negara ini. Latar belakang lain yang membentuk peraturan tentang keselamatan kerja adalah adanya permasalahan tertentu, terutama pada keselamatan kerja Indonesia. Permasalahan tersebut memunculkan kesadaran untuk memberikan perlindungan. Tetapi secara spesifik, undang-undang yang mengatur masalah keselamatan kerja ini baru dikenal secara luas pada tahun 2000-an. Sebelumnya program ini kurang bisa berjalan dengan optimal. Ciri-ciri K3LH. Ada setidaknya 4 ciri yang menandakan prinsip K3LH. Yang pertama adalah memberikan berbagai fasilitas kerja, kemudian memasang atribut sesuai dengan program tersebut, lalu menerapkan prinsip yang ada pada suatu sistem kerja, dan yang terakhir adalah memisahkan sampah. Berikut penjelasannya. Menyediakan berbagai fasilitas kerja. Salah satu contoh K3LH yang berkaitan dengan fasilitas kerja merupakan sepatu keselamatan dan seragam kerja. Fasilitas tersebut bisa dipakai oleh seluruh pekerja, terutama yang terlihat dalam berbagai proses produksi maupun pekerjaan konstruksi jembatan atau pekerjaan bengkel. 2. Memasang atribut berkaitan dengan materi K3LH. Setiap pabrik atau perusahaan diharuskan untuk memasang berbagai atribut yang berhubungan dengan K3LH, terutama di lingkungan pekerjaan. Salah satu contohnya adalah memberikan tanda yang berisi peringatan sehingga para pekerja bisa lebih berhati-hati di lokasi proyek atau lingkungan kerja. 3. Menerapkan program kesehatan pada sistem kerja. Cara menerapkan K3LH adalah dengan menyediakan berbagai petunjuk yang berkaitan dengan K3. Tujuan menyediakan program ini adalah agar para karyawan maupun pekerja bisa lebih memahami pentingnya dan cara menerapkan keselamatan kerja selama ada di lingkungan kerja. Memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Kesadaran mengenai sampah mempunyai peranan penting terhadap K3 dan lingkungan hidup. Harus ada suatu peraturan ketat yang ditetapkan oleh perusahaan, terutama yang mengatur mengenai sampah organik serta sampah anorganik. Sampah organik contohnya adalah berbagai jenis sampah yang asalnya dari kertas dan tumbuhan atau bahan lain yang bisa diuraikan oleh alam dengan cepat. Sedangkan sampah anorganik contohnya adalah plastik dan jenis sampah lain yang tidak bisa diuraikan oleh alam. Dasar hukum K3LH. Prosedur K3LH mempunyai dasar hukum tertentu. Hukum yang mengatur prosedur ini bisa ditemukan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur mengenai kesehatan kerja dan keselamatan dalam bekerja. Dasar hukum tersebut juga membuat pengaturan tentang kriteria tempat bekerja yang baik.
baik yang lokasinya ada di darat atau tanah, udara, atau permukaan air. Undang-undang tersebut berlaku di semua lingkungan kerja yang ada di Republik Indonesia. Undang-Undang K3LH. Aturan mengenai K3LH ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan wajib untuk dilaksanakan oleh perusahaan, lembaga, dan instansi apapun. Aturan mengenai lingkungan hidup serta keselamatan kerja ini dibahas dengan lebih lengkap dalam 3 undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau pemilik kerja serta semua tenaga kerja, yaitu melaksanakan kegiatan dengan menjunjung tinggi keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Undang-undang yang satu ini mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kewajiban tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan mental dan fisik setiap tenaga kerja baru yang mulai bekerja di perusahaan tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan undang-undang baru yang berisi berbagai aturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan prosedur yang menjamin keselamatan semua tenaga kerja. Tujuan K3LH yang paling utama adalah untuk melindungi keselamatan para karyawan dan tenaga kerja. Ketika para tenaga kerja tersebut melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan job description, maupun ketika para tenaga kerja melakukan kegiatan yang meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan lainnya adalah untuk menjamin keselamatan orang-orang yang sedang berada di lokasi kerja, seperti misalnya orang yang melintas di area. Dengan adanya aturan ini, sumber produksi pun bisa terpelihara dengan baik dan bisa dipakai dengan efisien dan aman. Sekian dari saya penjelasan tentang K3LH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.